teman-teman KCC yang dikasihi Tuhan, berikut pengumuman KCC sepekan. Ibadah raya akan diadakan secara onsite dan online pada pukul 10 setiap minggunya. Mari bergabung di dalam komunitas KCC yaitu Home, tempat di mana Anda bisa menjadi diri sendiri, diterima apa adanya, dan dibangun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Home di KCC ada 3. Yang pertama, Home Jakarta Utara setiap Rabu pukul 8 malam. Yang kedua, Home Jakarta Timur setiap Rabu pukul 8 malam. Dan yang ketiga, Home Couple setiap hari Sabtu pukul 8 malam. Doa pagi KCC diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi via Zoom. Link Zoom akan di-share melalui Instagram @kcc_kingdom. Mari membangun keintiman dengan Bapa di surga lewat doa pagi. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara bisa mengisi link permohonan doa yang disediakan saat ibadah online berlangsung di Facebook KCC Kingdom atau pada bio Instagram @kcc_kingdom. Bagi saudara yang rindu bertumbuh dalam kebenaran firman, saudara bisa mengakses Kevotion, renungan singkat 1 menit yang di-share setiap hari melalui Instagram KCC yang akan mengubah cara saudara berpikir. Pada bulan ini, kami mengadakan persembahan khusus untuk pengadaan alat musik dan multimedia. Bagi Anda yang memberikan persembahan secara cash, akan disediakan kantung khusus saat ibadah onsite. Dan bagi Anda yang memberikan persembahan dengan scan barcode atau transfer, mohon menambahkan kode angka 2 pada akhir nominal. Untuk informasi seputar pelayanan KCC, silahkan follow Instagram KCC @kcc_kingdom, Facebook KCC Kingdom, atau email kcc.kingdom@gmail.com. Atau bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor yang tertera. Mari siapkan hati untuk mengikuti ibadah. Dimohon selama berada di dalam ruangan, jemaat taat menjalankan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Stay safe and healthy. Tuhan Yesus memberkati. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau jadikan
berserah di dalam kekuatanmu. Hanya kau galanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Yesus di dalam kekuatan. Hanya kau segalanya bagi kami percaya Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, kami percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya kau segalanya bagi nyatakan ini. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, malam, tergantung jam berapa saudara mengikuti online service kita. Apa kabarnya semuanya? Saya mungkin pengen nyapa dulu saudara-saudaraku semua yang mengikuti online service ini. Buat semua saudara-saudaraku yang dimanapun berada, dimanapun, Jakarta maupun di luar Jakarta, bahkan kalau ada yang sampai ada di luar negeri, saya mengucapkan selamat hari Minggu, Happy Sunday buat kita semua. Senang rasanya bisa menyapa saudara, walaupun secara online. Apa kabarnya semuanya? Apakah semua dalam keadaan sehat, baik? Saudara, kalaupun ada yang kurang baik, tidak baik, percayalah bahwa keadaan itu hanya sementara. Amin. Ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan yang akan mengikuti setiap kita. Nah, saudara-saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Kami bisa berjumpa lagi Tuhan di dalam ibadah online service kami. Kami berterima kasih buat kemurahan Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan, terima kasih buat damai sejahtera yang gak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan. Terima kasih kami dipilih Tuhan dari sekian banyak orang untuk menjadi murid-murid-Mu, jadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami bangga punya Allah, punya Tuhan yang hidup yang seperti Engkau. Sekalipun kami nggak melihat Engkau, kami percaya mata-Mu terus mengawasi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara, nggak terasa kita sudah ada di minggu keempat, di akhir daripada tema kita bulan Maret, yaitu tentang kerendahan hati. Saya mau menyampaikan, mengulang sedikit lagi saudara, meneguhkan kembali di minggu yang terakhir ini, bahwa ketaatan adalah boleh dibilang sebagai bentuk kerendahan hati yang paling tinggi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena untuk bisa menjadi taat dibutuhkan pengosongan diri. Saya percaya kalau sahabat sudah kosong, tidak ada mungkin lagi yang lebih tinggi atau lebih hebat lagi daripada keadaan kosong. Ya, tidak mungkin minus saudara. Kosong, habis. Nah, makanya kenapa kita semua perlu belajar untuk rendah hati menjadi taat. Tetapi di dalam setiap ketaatan pasti ada mukjizat. Di dalam setiap ketaatan pasti tangan Tuhan bekerja. Karena tidak mungkin saudara, waktu kita
melakukan firman Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak bekerja. Saudara, bagi saudara yang sudah tertanam di gereja ini, saudara bertumbuh dalam sebuah home, seringkali kita sampaikan bahwa firman yang dilakukanlah yang akan mengubah hidup. Firman Tuhan yang dilakukanlah yang akan berkuasa. Bukan cuma sekedar firman Tuhan yang dimengerti. Terkadang, saudara ngerti itu bagus, tapi terkadang seringkali apa yang kita mengerti ini bisa menghalangi kita untuk tidak taat. Nah, jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, perlu sekali saya tantang bagi saudara, apapun yang saudara ketahui hari ini, mulai lakukanlah. Karena bukan pengetahuan kita yang mengubah hidup kita, tapi apa yang kita taat, apa yang kita lakukan, apa yang kita praktekkan. Kenapa saudara di gereja ini selalu digongin, ayo belajar praktek. Bahkan kita rayakan cuma perubahan kecil, kita rayakan. Kita celebrate. Artinya nggak ada orang yang berubah langsung luar biasa. Tapi kita senang mulai mempraktekkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Karena setiap kebenaran yang Anda mulai lakukan, itu akan memerdekakan hidup setiap saudara. Itulah kebenarannya. Mari kita lihat dalam Ibrani 11 ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Saudara, saya mau tanya, kita ngerti dulu, baru kita percaya, atau percaya dulu, baru kita mengerti? Mana pilihan saudara? Kalau saudara melihat Ibrani 11 ayat yang ketiga, dikatakan begini, oleh iman kita ngerti. Jadi percaya dulu, baru kita akan ngerti. Alkitab berkata dengan jelas, alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Kita nggak lihat, kita nggak ada di sana. Tapi kita semua percaya bahwa Tuhan sudah lakukan itu. Tuhan sudah catat dalam Alkitabnya, dan kita mulai percaya sehingga kita ngerti bahwa Tuhan itu berkuasa. Dari mana kita bisa mengerti walaupun kita nggak melihat? Karena ada Roh Kudus yang ditaruh di hati kita yang bersaksi terhadap kebenaran firman Tuhan itu. Nah, bagi saudara yang nggak percaya, saya nggak pernah paksa saudara. Tapi saya percaya saudara, orang-orang yang percaya, mari kita akan terus mengikuti Tuhan, mengikuti kebenaran firman-Nya. Jadi ingat, saudara harus belajar percaya dulu baru kita ngerti. Sama dengan ketaatan, Anda nggak mungkin bisa taat kalau kita selalu coba ngerti dengan akal kita. Nggak mungkin. Kadang-kadang ada beberapa ayat yang kalau kita lakukan sulit banget dimengerti oleh akal. Sebagai contoh, saya sudah sampaikan di minggu lalu. Bagaimana mungkin di zaman-zaman yang sulit seperti ini kita harus mengembalikan persepuluhan misalnya, memberikan persembahan misalnya. Ya, bahkan sesuatu yang diperintahkan Tuhan untuk kita mulai nabur misalnya, itu sulit dimengerti. Saya aja kurang Tuhan dan sebagainya. Tapi saya ajak saudara untuk mulai percaya, yuk. Kalau Tuhan yang suruh, belajar percaya. Sama seperti ketika Petrus, ketika semua para murid-murid ada di perahu, sementara Yesus berjalan di atas air. Semuanya lihat Yesus jalan di atas air. Mereka ada yang mengira itu Tuhan, ada hantu dan sebagainya. Tetapi dari 12 murid, hanya Petrus satu-satunya yang bisa atau pernah berjalan di atas air. Kenapa? Yang lainnya tahu itu Tuhan. Tetapi Petrus itu percaya kepada Tuhan. Dia bertindak. Dia taat. Jadi saudara, hari-hari ini bukan soal seberapa besar Anda tahu, tapi seberapa besar Anda mau taat. Nah, orang yang belajar taat adalah orang yang berkata, Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Saya nggak ngerti Tuhan, tapi firman-Mu ya dan amin. Kalau Tuhan yang suruh aku jalan, aku akan jalan. Sama seperti kata Petrus, kalau Tuhan suruh kami naburkan jala kami, walaupun sepanjang malam mereka sudah berusaha mencari ikan, tapi karena Kau yang suruh, katanya, kami akan praktekkan. Akibatnya 153 ekor ikan ditangkap. Sampai mereka jalannya mau koyak. Padahal semalam-malaman mereka berusaha, ikan tuh nggak pernah datang. Nah, hari-hari ini ketaatan apa yang Tuhan selagi tantang kepada saudara? Mari praktek yuk. Belajar aja. Saya dulu pernah diajarkan oleh pemimpin saya atau gembala saya. Kalau mau taat itu kadang-kadang kita harus taat bodoh. Apa itu taat bodoh?
ya udah manut aja, ikutin aja. Kadang-kadang di zaman ini saudara susah untuk bisa manut aja tanpa ngerti. Tapi Alkitab berkata oleh iman, oleh karena kepercayaan kita akan mengerti. Setelah praktek biasanya kita, oh begini toh, oh ini ternyata maksud Tuhan. Maukah Anda hari ini untuk mulai percaya? Kalau Anda mau belajar percaya, sekalipun kadang kita nggak ngerti, itulah orang yang taat, itulah orang yang rendah hati. Ya. Nah, problemnya, kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 6, ada sebuah peristiwa yang menurut saya luar biasa. Saya dapat pewahyuan di sini. Saya berharap saudara dapat sesuatu. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Garis bawahi kata memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara tahu, ini adalah peristiwa di mana Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa karena mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, yaitu buah pohon pengetahuan. Saudara, menarik bahwa perempuan ini melihat, perhatikan kata melihat, bahwa buah itu menarik hati karena memberi pengertian. Saudara perhatikan kata menarik hati karena memberi pengertian. Saudara, kalau baca nanti ayat pertama sampai kelima, baca di rumah, saudara, godaan daripada iblis atau ular kepada Hawa adalah kalau kamu makan buah itu, kamu gak mati, kamu sama dengan Tuhan. Kamu akan mengetahui mana yang baik, mana yang jahat. Kamu akan tahu sama seperti Tuhan. Saya sudah sampaikan di minggu lalu, saudara, penghalang daripada kadang-kadang kita taat adalah iblis itu membuat kita itu curiga sama Tuhan. Curiga bahwa kalau Tuhan taruh buah di situ, dilarang, karena Tuhan tuh nggak mau mereka sama dengan dia. Padahal Tuhan tahu kalau kamu makan, kamu tahu semuanya, kamu mati. Coba saudara, kalau kita nih berandai-andai, kalau kita ngerti semuanya, saya percaya kita nggak akan tenang hidup. Sekarang-sekarang aja kalau kita mulai ada gejala di tubuh kita, kita tanya Google, kita cari tahu ada apa Google katakan. Kita kadang-kadang khawatir, betul nggak? Oh kenapa nih ya, mulai sesak ya, oh ini tanda-tanda mau serangan jantung. Padahal tidak semua sesak itu serangan jantung. Oh ini tanda-tanda COVID dan sebagainya. Kita mulai khawatir. Makanya gini, kadang-kadang saya berpikir kenapa Tuhan larang Anda tahu semuanya. Kadang-kadang ada yang mesti harus disembunyikan tanda kutip oleh Tuhan supaya Anda percaya sama Tuhan. Tapi lihat ketika manusia mulai makan buah dari pohon itu, mereka telanjang. Dulu mereka nggak tahu mereka telanjang. Tapi setelah mereka tahu mereka telanjang, mereka takut, mereka sembunyi. Jadi saudara, ketika saya merenung ayat-ayat ini, ternyata saudara, waktu kita tahu segala hal, kita coba kontrol semuanya. Kita coba ngerti semuanya. Terkadang itu penghalang buat kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Untuk kita tetap taat kepada Tuhan. Sampai kapanpun manusia itu bukan Tuhan, sekalipun dia segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi makanya kenapa saudara perlu ada ruang di mana kita nggak mampu. Kadang-kadang kita perlu saudara, perlu nggak tahu supaya kita selalu ngandalin Tuhan. Bukan kita nggak boleh cari tahu, ya silakan cari tahu. Tetapi dengar baik saudara, akan selalu ada batasan antara Anda dengan Tuhan. Disitulah jarak seperti itulah di mana kita harusnya mulai taat. Kita mulai percayakan sama Tuhan. Udahlah, apa kata Tuhan itu yang benar. Nah, jadi hari-hari ini perhatikan. Coba ngerti. Pengertian itu perlu saudara. Di dalam konteks yang lain kita sering ajarkan saudara mesti ngerti dulu baru kita mulai berbuah. Tetapi ada kalanya ketika berbicara tentang iman, berbicara tentang ketaatan, saudara nggak harus selalu ngerti. Taat saja, lakukan saja, sekalipun kadang-kadang sulit. Kalau suami mengasihi istrinya, istri tunduk sama suaminya, nggak susah kita ngelakuin firman-Nya. Tapi seringkali yang saya perhatikan saudara, bagaimana seorang istri tetap bisa taat kepada suaminya, menghormati suaminya ketika dia tidak dikasihi. Itu yang sulit.
Permasalahannya, saudara, perintah Tuhan sudah jelas. Hai istri-istri, belajarlah tunduk kepada suami. Nah, waktu istri-istri mulai tunduk kepada suaminya, percayalah firman ini akan bekerja. Tuhan itu akan jamah suamimu. Kenapa seringkali Tuhan tuh nggak bisa bekerja? Enak banget dia bisa begitu, saya bisa lebih jahat dari dia. Apa yang terjadi? Rumah tanggamu hancur. Padahal engkau sudah pilih orang itu. Sama sebaliknya dengan suami. Begitu juga dengan semua hal yang lain, saudara. Lihatlah, ketika kita mulai belajar menjadi taat, Tuhan yang akan nanti meninggikan saudara. Tuhan yang akan ambil alih hidup saudara. Itulah rahasianya. Makanya kenapa kita dalam 1 bulan ini belajar, ayo taat, rendah hati. 2 Raja-Raja 2 ayat 9-10. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Kata 2 bagian, ini adalah double porsi. 2 kali lipat, bukan dibagi 2. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Perhatikan kata sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadi kepadamu seperti yang demikian. Tetapi jika tidak akan terjadi. Saudara, waktu Elia bilang, yang kau minta itu sukar, tapi kalau kamu dapat melihat aku terangkat, akan terjadi. Elisa adalah orang yang percaya menurut saya. Waktu itu, saudara, murid Elia itu bukan hanya Elisa. Ada banyak nabi-nabi lain yang dimuridkan oleh Elia. Ada banyak nabi-nabi lain yang menghormati, respek sama Elia. Tetapi hanya Elisa lah yang mendapat double porsi daripada roh Elia, kuasa Elia. Kenapa? Karena dia bisa melihat hal yang sukar menjadi mungkin. Bayangkan saudara, kalau saudara hanya mengerti saja, bisa ngerti, saudara nggak mungkin, itu sukar. Mungkin Elisa sudah menyerah, tapi Elisa bilang begini, dia percaya, saya pasti bisa lihat dengan iman. Jadi saudara, antara yang real, yang kelihatan sama yang tidak kelihatan, seringkali itu tidak berbanding lurus. Yang kelihatan seringkali sukar. Dokter sudah memvonis saya nggak mungkin bisa sembuh, sukar. Saya tuh nggak mungkin bisa menyekolahkan anak saya, penghasilan saya kecil, sukar. Saya sudah TP sana, TP sini, saya sudah coba cari usahakan, sampai sekarang saya belum nikah-nikah, sukar. Apapun saudara bisa sebutkan, bisa mention hari ini ya, semua yang sukar. Tapi dengar baik, bukan seberapa sukar Anda, tetapi percayakah kita bahwa itu mungkin? Jadi makanya saudara perlu mata iman melihat itu. Elisa tetap taat, tetap rendah hati ngikutin Elia. Elisa tahu ini pasti bisa. Nah, masalahnya saudara, ketika kita tidak percaya dulu baru kita ngerti, maka yang sukar akan tetap menjadi sukar. Tapi ketika kita percaya, maka yang sukar akan jadi mudah. Jadi sekali lagi saudara, perlu mata iman. Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Katakan segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi jangan dibatasi apapun. Bicara area apapun dalam hidup saudara, segala sesuatu itu mungkin bagi Tuhan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Hari ini saya belum sembuh, hari ini saya belum kaya, hari ini saya belum mengalami terobosan. Iya, apapun yang belum. Kalau kita beriman, kita percaya, pasti terjadi. Sekalipun mata kita melihatnya, aduh mustahil lah, sulit lah, aduh hands up lah, dan segala macam. Mari saudara, saya ajak kita melihat dengan mata iman. Ketika kita bisa melihat dengan mata iman, maka kita akan tetap taat. Taat menabur, taat melayani. Saya percaya KCC ini akan besar suatu saat nanti. Akan terus berkembang. Ya. Apa yang sudah ini, kenapa saya percaya ini akan berkembang? Karena ini adalah benih kerajaan Allah. Ini adalah perusahaannya Tuhan. Ini adalah punya Tuhan. Pasti ini akan besar, akan luar biasa. Kadang-kadang kalau melihat mata jasmani saya, waduh susah ya, sulit ya.
Mempertahankan orang untuk bisa sama-sama terus kadang-kadang sulit. Orang bisa bebas mau kemana mereka mau dan sebagainya. Tapi dengar baik, saya punya iman yang besar. Saya percaya ini akan menjadi besar, ini akan menjadi berkembang, ini akan menjadi luar biasa. Demikian dengan hidup saudara, apapun yang masih sukar akan jadi mungkin. Iman adalah dasarnya. Makanya kenapa saudara, ketaatan dan iman itu punya korelasi yang sangat kuat. Orang yang taat adalah orang yang beriman, yang bisa melihat ada apa di balik ini. 2 Korintus 4 ayat 16-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab, perhatikan statement ini, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Oh, luar biasa. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bisakah Anda melihat bahwa sakitmu ini sementara? Bisakah Anda melihat bahwa kegagalanmu adalah sementara? Bisakah teman-teman melihat bahwa segala sesuatu yang kamu hadapi, mungkin mentok sana-sini adalah sementara? Kita hanya bisa melihat itu dengan mata iman. Karena yang tidak kelihatan adalah kekal. Saya tantang saudara untuk taat hari-hari ini. Yuk, tantang. Kalau kamu kekurangan, ayo belajar menabur. Belajar untuk mengembalikan apa yang punya Tuhan. Saya bersaksi sedikit saudara. Ini adalah sesuatu yang kami alami saudara. Bulan 3 awal kemarin ketika mulai pandemi, jujur saya pun sebagai hamba Tuhan, keluarga kami terdampak saudara. Penghasilan kami itu tergerus, boleh bilang terkoreksi sampai 80%. Hanya tinggal 20% saudara, kurang lebih. Jujur sebagai hamba Tuhan pun saya waktu itu gemetar. Saya nggak tahu bagaimana ini ke depan. Bahkan saya sampai-sampai pernah harus ngegojek saudara untuk bisa menghidupi hidup kami saudara. Tapi luar biasa, waktu di masa-masa seperti itu saya ngomong dengan jujur kepada saudara, bukan karena saya pendeta. Saya pun pendeta taat mengembalikan apa yang menjadi punya Tuhan. Kenapa saya saksikan ini? Sekali lagi, karena ini kami alami saudara. Ini real kami alami. Waktu itu jujur saya tergoda untuk tidak mengembalikan lagi punya Tuhan. Karena by the way, saya semenjak menjadi percaya, mungkin sejak lebih kurang, bukan menjadi percaya, saya sejak masa SMA atau saya kurang tahu, sejak saya mulai dapat uang saudara, saya sudah belajar untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Nah tetapi saudara, ketika masa tinggal sedikit penghasilan kami itu sangat sulit. Aduh Tuhan ngerti lah, saya terpikir untuk tergoda, aduh Tuhan ngerti lah, ini nggak mungkin lah, nggak usah kembaliin lah segala macam. Padahal itu sudah biasa kami lakukan. Bertahun-tahun saya lihat mukjizat karena mulai taat dalam pengembalian perpuluhan. Dan saya nggak takut menantang ini kepada saudara. Kenapa? Karena saya sudah ngalami. Nah, guess what, apa yang terjadi, saudara? Ketika saya dengar kabar mulai terkoreksi, saya nggak perlu perinci di tempat ini, tapi saudara, ada pertolongan satu kepada pertolongan lain, ada pertolongan satu kepada pertolongan lain, yang satu mentok, yang lain dibuka. Dan sudah setahun, saudara, ini bulan 3, saudara, di tahun 2021. Saya kalau bersaksi luar biasa, saudara, bagaimana Tuhan memelihara kami. Perlahan-lahan terus Tuhan pulih. Yang luar biasanya, saudara, kami seperti berjalan di padang gurun dan Tuhan tuh menyediakan semuanya. Kalau Anda ingin mengalami penyediaan surga, belajarlah untuk menjadi taat. Belajarlah. Pintu surga akan dibuka bagi saudara. Maka saya tantang saudara yang hari-hari mengalami kekurangan, ayo belajar, kembalikan punya Tuhan. Jangan-jangan Anda mengalami seperti itu karena Anda menahan apa yang menjadi bagian Tuhan. Jangan terlalu pusing soal pengajaran persepuluhan dan sebagainya. Saudara, kalau itu nggak pernah dihapuskan oleh Tuhan, belajarlah. Jangan takut nanti uang saya dikemanain. Jangan pikirkan itu. Belajarlah taat. Taat saja. Itu bagiannya Tuhan. Nanti saudara melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Nah, jadi ini salah satu contoh. Nah, saudara, sekarang saya mau tanya. Saudara ngalami di area apa? Ayo belajarlah untuk selalu taat aja dulu. Nanti baru ngerti. Lakukan aja dulu. Nanti baru ngerti. Ya, jadi saudara, kadang-kadang Tuhan memilih cara yang menurut saya ya
sebaliknya kadang-kadang waktu kita mulai, wah ini gimana ya, taat saja. Saudara lihat satu ayat terakhir, ini agak cukup panjang, saya akan bacakan. Kejadian 22 ayat 1-14. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu, perhatikan kata kami kembali kepadamu, ya. Kata kami, berarti dua-duanya akan kembali. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu dan janganlah kau apa-apakan dia. Sebab telah kutahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Menarik sekali saudara, bahwa cerita ini luar biasa. Saya sangat terberkati. Saudara, Ishak itu ditunggu oleh Abraham ketika Abraham berumur 100 tahun. Saya nggak tahu berapa puluh tahun itu ditunggu Ishak. Nah, ketika Ishak sudah lahir, ketika dia sudah mulai remaja, mungkin lagi Abraham itu lagi bangga-bangganya dan sebagainya. Ishak itu dikorbankan. Tuhan menguji Abraham. Tapi saudara lihat apa yang Abraham lakukan. Dia taat sama Tuhan. Luar biasa. Padahal itu anak satu-satunya. Berkat yang sudah lama ditunggu oleh pada Abraham. Tetapi dia tetap taat. Nah, tetapi luar biasa saudara. Yang kenapa Abraham taat? Dia tahu, kalau saudara tadi perhatikan di ayat yang kelima, kami akan kembali katanya. Artinya dia tahu, kalaupun anak ini dipersembahkan, dia bisa dibangkitkan oleh Tuhan dari kematian. Tetapi yang menariknya saudara, lihat, mukjizat terjadi. Sejak peristiwa ini, Abraham dikatakan oleh Tuhan menjadi bapa orang percaya. Bahkan Tuhan meneguhkan kembali janji-janjinya. Kamu akan menjadi bangsa yang besar, kata Tuhan. Tetapi lihat, tidak mungkin bagi seorang bapak mengorbankan anaknya, itu sangat-sangat mustahil. Tetapi ini pun Abraham taat. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita berpikir gini, kalau kita nggak kenal Tuhan, kita itu akan berpikir, oh tega banget sih Tuhan ini. Tuhan udah ngasih Ishak, ya, tapi sekarang diminta. Tuhan tuh maunya apa sih? Mungkin Abraham tergoda untuk coba ngerti, tapi dia nggak ngerti. Tapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia taat saja. Dia tahu Tuhannya baik, dia tahu Tuhannya setia. Kalau Tuhan mau sudah ngasih, kalaupun dia harus ngambil ya silakan. Saya percaya Tuhan bisa mengembalikan. Kalaupun Tuhan tidak mengembalikan, terpujilah Tuhan. Itu iman yang luar biasa. Tapi dia yakin bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat. Hari-hari ini apa Ishak saudara? Apa yang saudara pegang kekeh? Belajarlah untuk menjadi taat. Yuk rendah hati yuk. Ishak saja diminta anaknya. Hari-hari ini apa? Ya mungkin uangmu, mungkin kesabaranmu. Semua orang di kantor pada nyuri,
dan kamu harus menjaga kekudusan dengan cara jujur. Mungkin kita ditantang tentang pengampunan. Mungkin kita lagi ditantang untuk penguasaan diri. Apa saja. Mungkin keuangan, apa saja. Di area mana yang hari-hari kita belum taat? Ayo belajar, rendah hatilah. Saudara-saudara, saya percaya itulah alasan nanti Tuhan memberkati saudara. Tidak ada mukjizat, tidak ada perkenanan Tuhan tanpa ketaatan. Kalau Anda pengen melihat mukjizat, belajarlah untuk menjadi taat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih di penghujung daripada pesan Tuhan ini. Hamba-Mu terbatas Tuhan. Hamba-Mu tidak menyampaikan apa yang menjadi isi hati hamba, tapi itulah isi hati Tuhan. Aku berdoa hari-hari ini buat siapapun anak-anak-Mu yang masih belum taat. Dan mereka tergugah untuk belajar rendah hati dan menjadi taat. Aku berdoa ya Tuhan, Roh Kudus kuatkan hati kami, mantapkan langkah kami Tuhan. Aku tahu Tuhan, terkadang kami menemukan bahwa dalam pengiringan kami akan Tuhan, dalam percaya kami kepada Tuhan, kadang-kadang apa yang diajarkan dunia, apa yang terjadi dengan diri kami, bisa sebaliknya Tuhan. Tapi kami mau belajar taat. Firman Tuhan itu tidak pernah basi. Firman Tuhan itu nggak pernah kadaluarsa. Firman Tuhan ya dan amin di zaman apapun. Waktu kami percaya, maka mukjizat akan terjadi. Alkitab berkata, ketika Abraham percaya, maka Tuhan memperhitungkan kepada sebagai kebenaran. Bantu kami anak-anak-Mu untuk menjadi taat ya Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati KCC, berkati semua orang yang mendengar pesan Tuhan hari ini. Mari sebelum kita pulang, buka kedua tangan-Mu. Kekasih-kasih Tuhan, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudaraku, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati sama-sama kita katakan, amin, amin. Lompat sama-sama, come on.